bab 4 membuat laporan keuangan konsolidasi. Tapi kita lanjutkan sedikit yang bab 3 yang sebelum liburan kita baru membuat laporan konsolidasi neraca ya. Saat akuisisi ya. Sekarang kita lanjutkan setahun setelah akuisisi. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Bab 1 ya, ini karena udah 2 minggu libur ya, kita refresh sedikit. Bab 1 kita belajar bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasi bila PTA membeli 100% saham PTB, kemudian PTB dibubarkan oleh PTA, aset liabilities-nya digabung menjadi aset liabilities PTA ya, ataupun PTA dan PTB bergabung untuk PT baru ya, dan PTC berdiri, PT A dan B dilikuidasi. Perusahaan yang eksis ini dia mengambil alih seluruh aset dan hutang-hutangnya termasuk proses usahanya ya, bisnisnya. Dan pada saat diambil alih itulah digabung. Yang paling penting di sini pada saat menyusun laporan keuangannya ya, menyusun neracanya, itu kita pakai metode purchase ya. Apa metode purchase? Yaitu aset sama liabilities yang diambil alih dinilai sebesar per value-nya, itu yang dicatat. Jadi kalau PTA mendapatkan aset-aset PTB dan hutang-hutangnya, dia akan mencatat debit hutang at per value, kredit debit aset at per value, kredit hutang at per value. Kira-kira seperti itu ya. Pada saat beli sahamnya tentu dia akan mendebit investment pada cash atau equity atau apapun yang lain yang dibayar ya. Pada saat menggabung aset sama hutangnya, nah dia catat sebesar per value-nya, kreditnya tentu investasi. Kalau ada selisih ya, kalau dia beli di atas per value tentunya akan ada goodwill. Di bawah tentu ada gain on bargain purchase ya. Yang perlu diingat saat kita membuat neraca gabungan, kita pakai metode purchase. Apa itu metode purchase? Iya, itu mencatat sebesar nilai wajar sebesar per value. Ya. Ya, kita lihat di sini ya, PT ABC mengakuisisi 100% saham PT ABD. Secara hukum PT ABD dibubarkan, aset-asetnya digabung. Kita lihat di sini. Misalnya inventory 60 book value-nya. Tapi per value 125. Waktu digabung bukan yang 60 yang dimasukkan di dalam pembukaan PT ABC, tapi yang 125 itu at per value. Kalau book value-nya 600 yaitu 200 tambah 100 tambah 300 returning. Tapi per value-nya 1.110 yaitu 1.260 per value asset, per value liability 150 sehingga 1.110 dibayar 1.200, artinya ada goodwill 90 ya. Kok nilai barang 1.100 bayarnya 1.200, artinya ada nggak kelihatan, ada nama baik, ada prospek 90. Nah, ini kita catat di sini ya. Itu di bab 1. Jadi kita tinggal tambahkan aja berapa per value-nya ya ke dalam aset dan liabilities yang mengakuisisi. Ada selisih itu goodwill. Kalau belinya lebih murah dari per value, nah itu ada gain on bargain purchase, menambah laba tahun berjalan, artinya menambah returning. Itu bab 1. Ya, jadi bab 1 yang perlu kita tekankan, kita pakai fair value.
harga pasar wajar. Nah, itu yang akan terus sepanjang kita belajar konsolidasi ini. Ya. Walaupun nanti kita lihat kalau tadi kan PT A, B bergabung, B secara hukum ditutup. AB bergabung, muncul C, AB secara hukum ditutup. Kalau yang 3, 4, dan seterusnya, A dan B bergabung, tapi A dan B tetap eksis secara hukum, secara bisnis tetap jalan. Ya. Tapi pada saat menggabung, tetap memasukkan aset dan liabilities-nya at fair value. Ya. Kemudian bab 2 kita lihat ya, yang utama adalah akuntansi investasi dengan metode equity. Ya. Jurnal 1, 2, 3 ini sudah kita pahami sebelumnya. Jurnal 4 lah yang khusus fokus di bab 2 ini. Ya, karena jurnal 1, 2, 3 sebelumnya kita belajar book value dari anak perusahaan, equity anak perusahaan, ya, sama dengan fair value-nya, sama dengan cost investasinya, sehingga nggak ada excess, nggak ada goodwill. Ini cukup jurnal 1, 2, dan 3. Jurnal 1 yang bawah ini, kalau beli di bawah fair value, ada gain on bargain purchase lah ya. Jurnal 4 muncul, ya, kalau ada excess. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan yang punya saham lebih dari 20%, ya, sampai 50%, dia pakai equity method, ya. Lebih dari 50% pakai apa? Ya, idealnya pakai equity method juga. Ya. Boleh pakai yang lain, ya nggak apa-apa. Nanti pada saat konsolidasi kita lihat di bab 4 nanti, ya kita adjust ke equity method. Kalau dia pakai incomplete equity method, kita adjust ke equity method. Kalau dia pakai cost method, kita adjust ke equity method juga. Sehingga kita belajar menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan parent menggunakan metode investasi, yaitu equity method. Itu sudah kita pelajari. Sehingga kalau nanti belum pakai equity method, kita adjust ke equity method. Belum pakai, masih pakai cost, kita adjust menjadi equity method. Ya, kalau kita sudah paham equity method, sehingga walaupun incomplete equity method atau pakai cost nggak masalah. Ini bab 2 ya, jadi utamanya bab 2. Ini kita akan pakai juga seterusnya. Kenapa? Karena yang keempat ini akan berhubungan dengan konsolidasi. Ya, jadi pada saat perusahaan beli perusahaan lain, dia akan nilai berapa fair value-nya. Nah, begitu ada excess book value dengan fair value-nya, ya, berarti kan ada under, mungkin ada beberapa aset yang over juga. Nah, itu akan diamortisasi, ya, kecuali tanah sama goodwill. Ya. Dalam kasus ini contohnya di sini inventory under value, kemudian building under value, equipment over value, ya bisa saja over value. Kenapa? Untuk equipment yang berteknologi tinggi, ini dalam 2 tahun dia udah ada teknologi baru sehingga fair value-nya turun habis, ya. Contohnya ya laptop, handphone, apalagi yang pada saat dibeli mungkin costnya 10 juta, baru setahun dipakai, baru diamortisasi 2 juta misalnya, udah ada teknologi baru yang lebih canggih, ya harganya jauh di bawah book value-nya bisa jadi, gitu ya. Itu bab 2. Nah, di bab 3 terakhir yang sebelum kita libur, itu kita menyusun neraca konsolidasi saat akuisisi, ya. Di mana situasinya bisa terjadi macam-macam, ya. Bisa cost investasinya sama dengan fair value-nya sama dengan value, bisa juga tidak sama, ya. Tapi yang banyak terjadi adalah di prakteknya tentunya cost investasi tidak sama dengan fair value, tidak sama dengan book value. Ini ada excess, ada goodwill. Ini kadang-kadang terjadi juga gain on bargain purchase. Nah, terkait dengan melakukan penyusunan neraca konsolidasi, ya termasuk nanti laporan keuangan konsolidasi. Sini intinya PT A dan PT B bergabung jadi satu.
namanya PTA konsolidasi ya. Ini pada saat jadi satu, semua transaksi antar mereka harus dihilangkan karena nanti double counting, double laporan, double angka. Ya. Di parent company, di induk perusahaan ada investment di anak perusahaan 1 miliar. Di anak perusahaan kan ada equity. Nah, ini pada saat digabung hilang equity-nya jadi 0, investment di anak perusahaan jadi 0. Ya. Kan pada saat beli saham ya PTA atau parent company kasih ke anak perusahaan ya, katakan sebelumnya anak perusahaan punya saham 1 miliar, kemudian menerbitkan saham 100 miliar, dibeli seluruhnya oleh PTA, parentnya, store. Dari sudut PTA kan dia akan debit investment in PTB, katakan di anak perusahaan, kreditnya cash 100 miliar. Anak perusahaan terima uang, debit cash 100 miliar, kreditnya capital stock, additional paid. Pas digabung, kan jadi satu. Nggak boleh muncul nih transaksi. Kalau muncul angka dalam laporan, dieliminasi. Itu satu. Kedua, apabila pada saat dibeli, ya ternyata book value tadi tidak sama dengan fair value-nya. Ya, book value dari equity 1 miliar, fair value dari aset dikurang fair value dari liability 1,2 miliar. Ya. Artinya fair value-nya 1,2 miliar. Ya. Berarti kan ada ekses 200. Ya. Bahkan dibayar 1,4 miliar. Ada ekses 400. Ya. 200-nya goodwill, 200-nya ekses yang bisa saja ada under atau over di antara asetnya dan liabilitiesnya. Nah, ini dieliminasi juga. Ya. Artinya pada saat digabung kan yang anak perusahaan dicatat at cost, laporannya at cost. Pada saat digabung kan kita pakai purchase method at fair value, sehingga kalau induk perusahaan punya 4 miliar ya, di sini misalnya kita lihat ya, punya land ya 180 juta misalnya. Nah, perusahaannya punya land 90 juta book value-nya, tapi fair value-nya 180. Yang kita akan tambahkan adalah 180, sehingga gabungannya menjadi 360. Ya. Intinya pada saat induk perusahaan menyusun laporan keuangan, dia hanya boleh menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk eksternal. Ya, untuk internal boleh aja stand alone. Nah, pada saat dia membuat neraca gabungan, yang dia catat adalah fair value-nya. Fair value-nya land 180 ya 180 tambah 180. Fair value-nya building 240 ya 540 building ya, berarti 600 tambah 540. Karena book value daripada anak perusahaan 300 ya kita tambah adjustment 240 tambah adjustment 90 tambah adjustment 30. Itulah jurnal penyesuaian dan eliminasi namanya. Ya. Ini yang kita sudah pelajari sebelumnya, ya sudah kerjaan latihan juga. Pada saat akuisisi, saya sarankan 2 kali jurnalnya. Pertama, jurnal mengkredit investasi dan non-controlling interest, kalau nggak 100%. Kedua, mengkredit unamortized excess. Ya. Itu sampai di sini review sini. Sebelum kita lanjut ke materi setahun setelah akuisisi, ada yang punya pertanyaan? Alvin Pradika, bab 1, 2, 3 sampai konsolidasi saat akuisisi. Alvin, ada pertanyaan? Kalau dari saya belum sih, Pak. Lintang. Mungkin ada teman-teman yang lain. Saya juga tidak, Pak. Ya, kalau gitu kita lihat bagaimana akuisisi setahun setelah akuisisi ya. Membuat neraca konsolidasi 1 tahun setelah akuisisi. Ini masih bab 3. Nanti bab 4 bukan cuma neraca yang dibikin, tetapi laporan keuangan lengkap
income statement, retained earning, dan neraca. Ya, jadi bedanya bab 3 dan bab 4. Bab 4 lengkap laporan keuangannya. Di buku ini cukup bagus ya, urut-urut penyampaiannya urut. Jadi kalau kita membuat neraca konsolidasi sudah bisa, membuat laporan keuangan konsolidasi lengkap nggak masalah karena prinsipnya sama. Nah, kita lihat contoh kasusnya ya. PT ABX pada tahun 2019 ya. Tadi kita ini dulu balik lagi ke soal kasus tadi ya. Pada saat akuisisi PT ABX ya membeli 90%, PT ABC membeli 90% saham PT ABX 1 Januari. Bayar 1.080.000. 90% ya, sehingga kita bisa lihat di sebelah kanan yang ungu ini 100%-nya berapa? 100%-nya 1.200.000. 90%-nya 1.080.000. Berarti non controlling interest-nya 10% berapa? 120.000. Pada saat dibeli, book value dari equity anak perusahaan berapa? 600 dan 150. Ya, total 750. Ya. 100% 1,2 juta, book value-nya 750. Eksesnya 450. Kemudian per value-nya berapa? Ya, per value-nya kita lihat di sini 1,2 aset, 150 liabilities. Sehingga per value-nya 1.050.000. Ya. Artinya bisa kita simpulkan di sini 1.050.000 dibayar 1.200.000 kalau 100%. Artinya ada goodwill 150 ya. Nah, untuk ekses yang 450 kita lihat eksesnya under over yang mana saja ya, inventory, land, building, equipment. Totalnya 300. Ya, netnya 300. Goodwill tadi selisih antara fair value dengan yang dibayar ya, dan cost yang dibayar 150, total 450. Ini saat dibeli. Ya. Kemudian anak berjalan selama setahun ya, dan pada akhir tahun 2019 anak perusahaan melaporkan laba 180 juta, membayar dividen 60 juta. Sehingga sebetulnya di tahun 2019 akuntansi investasi parent company akan melakukan pencatatan ya debit cash credit investment insan itu sebesar 90% kali dividen yang dia terima 60 juta sehingga 54 juta. Kemudian perusahaan mengumumkan laba 180 juta kali 90% itu 162 ya, investment insan pada income from sun. Kemudian pada akhir tahun juga ya, ini jurnal keempat kalau di akuntansi investasi yang kita pelajari di equity method ya, yaitu amortisasi ya. 36 ya, inventory dijual seluruhnya di tahun 2019 sehingga diamortisasi 100%, land tidak diamortisasi, building 20 tahun sehingga setahunnya 12 juta, 12.000. Equipment 60.000, 10 tahun berarti setahunnya 6. Itu tidak diamortisasi sehingga totalnya 36. Ya, PT ABC punya 90% sehingga amortisasinya 32,4. Ini di T-account-nya saldo investasi menjadi 1155,6. Ya, inilah per 31 Desember kita lihat di sebelah kiri di ABC. Saldo investasinya 1155,6. Dari mana? Ya, itu tadi. Saldo awal tambah dikurang dividen, ditambah investasi, dikurang amortisasi. Demikian juga non controlling interest yang 10% mengikuti. Ya. Itu sehingga pada saat dikonsolidasi ya sama jurnalnya seperti yang pada saat akuisisinya. Di credible investment ya, kalau tadi di awal kan investmentnya sebesar 1,80. Sekarang kan saldo investmentnya di account di neraca saldonya 1155,6. Ya. Demikian juga controlling interest 1,84. Debitnya apa? Masuk 600. Debitnya apa lagi? Returning 270. Dari mana nih returning 270? Saldo awal dari
anak perusahaan kan returnnya sebesar berapa tadi? 150. Ya, 150 ya. Kemudian laba 180. Jadinya 330. Bayar dividen 60. Ya, 270 dapatnya ya. Yang kedua 70 dapat dari tadi ya. Sehingga ada selisih 414 unamortized excess. Selisihnya ini apa? Ya, ini tadi yang excess yang saldonya belum diamortisasi, saldo awalnya 450, diamortisasi 36, yang belum diamortisasi 414. Nah, jurnal kedua sama tadi, kalau yang tadi kita masih utuh ya, costnya 30, lainnya 90, buildingnya masih utuh 240, ini kan setelah diamortisasi saldonya seperti ini. Itu ada bedanya. Ya, hasil jurnal eliminasi dan adjustment ini kita masukkan dalam worksheet. Nah, jadilah worksheet kita. Ya. Jadi prinsip jurnalnya pada saat akuisisi dengan setahun setelah akuisisi, 2 tahun setelah akuisisi sama. Kita jurnal 2 kali supaya kita lebih mudah memahaminya. Pertama, mengkredit investasi dan non controlling interest kalau nggak 100%, dan mendebit capital stock, additional paid, returning, selisihnya unamortized. Unamortized-nya kemudian kita buat jurnal kedua, itu kita kredit, kita munculkan angka excess saldonya, unamortized excess ya. Excess berapa saldonya yang belum diamortisasi, nah itu kita munculkan. Kalau pada saat akuisisi masih 100%. Tadi akuisisi, setahun setelah akuisisi kan udah ada amortisasi sehingga berkurang. Itu saja isinya bab 3 setahun setelah akuisisi. Ada yang punya pertanyaan? Permisi Pak, ya. Untuk retain earning tadi saya terlewat dari Sebentar. 150 ke 270. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi pada awal akuisisi anak perusahaan punya laba ditahan 150. Oke. Kemudian dia beroperasi pada akhir tahun ternyata dia laba 180. Berarti returningnya harusnya berapa? 330. Tapi dia bayar dividen tahun itu 60. Berarti returning tinggal 270. Begitu ya. Jadi untuk returning dapat angka 270. Returning awal anak perusahaan ditambah laba anak perusahaan dikurang dividen yang dibayar anak perusahaan, dapat returning akhir untuk anak perusahaan. Yang company juga sama seperti itu. Untuk akun investasi sama, saldo awal dikurang dengan dividen yang diterima baik tunai maupun receivable ya. Ditambah income-nya anak perusahaan dikurang amortisasi tahun itu. Tahun kedua berapa saldo investasinya? Ya. Tahun kedua, katakan tidak ada kejadian apa-apa, nggak ada rugi, nggak ada laba lagi, ya investasinya, nah perusahaan tidak laba, tidak rugi, ya, nggak ada, sehingga 0. Berarti saldo investasi di tahun kedua dari parent company 11555,6 tidak ada ditambah laba, tidak ada dikurang dividen karena nggak ada pembayaran dividen. Tapi akan dikurangi dengan amortisasi ya. Tahun pertama 36.000 amortisasinya, tahun kedua inventory sudah 0, nggak ada amortisasi, lain tidak diamortisasi, building 12, equipment 6, sehingga amortisasinya 6 ya. 6 90% tentu 5,4. Begitu. Tahun ketiga juga sama seterusnya. Kalau tahun kedua anak perusahaan ada laba, ya muncul lagi, ya net income-nya di sini bertambah. Ada bayar dividen, berkurang lagi. Seperti itu. Ada yang punya pertanyaan lagi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini untuk yang cost of goods sold ini 0, tadi itu inventory. Di jurnal ya, Pak? Maaf, itu inventory. Oh, itu inventory. Cost of goods itu inventory, ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Itu saya pakai nanti untuk yang bab 4 sebetulnya. Tapi ini sama dengan inventory. Ada lagi?
ya. Jadi membuat neraca konsolidasi ini tolong dipahami ya. Di saat akuisisi, setahun setelah akuisisi, 2 tahun dan seterusnya sama saja jurnal utamanya ini. Mengkredit investasi kalau dia 100%, kalau dia nggak 100% ada mengkredit non controlling interest. Kemudian mendebet capital stock, mendebet retaining anak perusahaan. Kalau ada additional, mendebet juga additional paid. Sisanya apa? Unamortized excess. Ya, saldo excess yang belum diamortisasi. Tahun pertama masih penuh. Jadi awal tahun saat akuisisi. Tapi begitu udah setahun, ya kita lihat unamortized excess, building sudah berkurang, equipment sudah berkurang. Ya. Begitu land tidak diamortisasi. Inventory sudah nol karena sudah diamortisasi. Ya, sehingga saldonya ya inventory sudah ada amortisasi 100% sudah nol, dan kita lihat di sini. Ya. Yang hijau setelah setahun begitu akhir tahun dibuat penyusutan atau amortisasi, inventory sudah terjual semuanya. Ya, berarti saldonya nol. Nggak ada ekses lagi. Land tidak diamortisasi ke 90. Building 20 tahun. $12 tahun ini, 12.000. Equipment 6.000, ya 10 tahun. Betul tidak diamortisasi. Sehingga saldonya 414 yang unamortized. Ini yang kita dapatkan rinciannya. Ini yang kita gabung angkanya. Ya, sehingga jadilah neraca konsolidasi 1 tahun setelah akuisisi. 2 tahun sama saja seperti ini, tinggal rubah angkanya sedikit. 3 tahun sama saja. Ini jurnal basic. Ada yang punya pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk ini kan ada building sama equipment yang masih ada jangka waktunya. Under dan over. Ya, itu apakah waktu mengamortisasi itu nggak dicatat sendiri ya, Pak? Building itu kan ada depreciation expense sama cumulative, nanti berpengaruh di income statement-nya. Nah, bagus, pertanyaan bagus. Ini kita balikin lagi ke jawaban basic ya. Substansi jawabannya begini. Ini kita parent company PT ABC, ini ada di accounting-nya, ada jurnalnya, ada buku besar dan neraca saldonya. Inilah dapatnya parent company. Ini juga anak perusahaan, ya, subsidiary PT ABX. Ini ada jurnalnya, ada buku besar, ada neraca saldonya, udah adjustment, udah adjusted. Udah bener nih dua-duanya. Cuma ada problem dengan PT ABC. Kalau PT ABX sudah selesai, laporan keuangan bisa dipublikasikan. Kalau dia go public, dia tinggal publikasikan. PT ABC belum bisa. Karena di standarnya bilang, kalau dia punya kepemilikan lebih dari 50% di perusahaan lain, 1 perusahaan lain, 2 perusahaan lain, 100 perusahaan lain, dia nggak boleh menerbitkan laporan yang seperti ini. Dia harus gabung tuh semua 100 perusahaannya lain. Ya, menggabung 100 perusahaan dengan menggabung 1 perusahaan, prinsipnya sama saja. Nah, kita belajar menggabung 1 perusahaan, bisa. Menggabung 100 perusahaan, sama saja. Pada saat dia menggabung, ya, dia wajib menerbitkan laporan gabungan. Ya, dia tinggal tambah-tambahkan aja. Tapi problemnya muncul, standarnya bilang, waktu menggabung, anak perusahaan harus digabung sebesar per value karena pakai purchase method. Nah, jadi pertanyaan cash per value-nya 45, nggak ada masalah, memang harga pasar wajar cash ya sama dengan cash-nya. Begitu account receivable belum tentu, not receivable belum tentu, inventory belum tentu. Nah, dalam kasus kita pada saat kita akuisisi, kita ketahui ya per value-nya, ya soalnya ternyata ya per value-nya, nah ini kita lihat yang sebelah kiri ya, PT ABX cash per value-nya sama book value sama, account receivable sama, begitu inventory per value-nya 180, yang dilaporkan oleh PT ABX masih under value. Makanya ada ide post down accounting ini, udah perusahaan kita suruh laporkan at per value aja.
8 add fair value kan nggak repot. Artinya apa? Ya, angka ini masih at cost. Kalau at fair value udah tinggal tambah gabung. Karena ini masih at cost, ya kita tambah di worksheet. Ya, ini extra countable, tidak masuk di jurnal kita, hanya di worksheet di luar. Ya, hanya kita lakukan setahun sekali pada saat menyusun laporan keuangan. Ya. Berapa fair value land? 180. Ya. Anak perusahaan ternyata 90. Jadi memang standarnya kan pakai cost nyatetnya. Tapi pada saat konsolidasi, PR-nya wajib pakai fair value. Digabung. Tambahin 90 karena fair value-nya 180. Begitu prinsipnya. Jadi anak perusahaan tetap menyusunkan sendiri. Tapi pada saat kita buat konsolidasi, kita membuat penyusutan tambahan Excel countable. Land tidak disusutkan, building kita susutkan. Ya. Building kita lihat selisihnya, ya. Building, ya, untuk bisa ke fair value-nya ada tambahan 240, ya. Ini kita lihat building di anak perusahaan disusutkan berapa tahun? 20 tahun. Ya, kita susutkan 20 tahun. Kita Excel countable. Anak perusahaan tetap menyusutkan building, dia nyatet berdasarkan building 330, ya nyatetkan atas 330, ini cost dia. Tapi kita pada saat kita akuisisi, kita cek building nilainya berapa. Pada saat kita akuisisi, building nilainya adalah 540. Oh, berarti under value-nya 240. Nah, sehingga 240 ini kita susutkan extra countable, hanya kita lakukan di kertas untuk membuat konsolidasi. Tidak kita jurnal di pembukuan parent. Jurnalnya di luar pembukuan parent. Tambahan. Ya, ini adalah jurnal, ya kita gabung aja biar cepat semuanya berapa totalnya, ya. Sehingga ya inilah hasil pada saat kita gabung, ya. Bahwa ternyata di amortisasi 36, ya. Sehingga pada saat kita gabung angka neracanya, ya setelah di amortisasi building bersaldo 224 karena sudah kita amortisasi. Kenapa namanya amortisasi? Kenapa nggak nama depresiasi? Ya kalau di dalam pembukuan namanya depresiasi, di luar ya amortisasi lah karena nggak real nih kan, hanya extra countable. Begitu ya, ini 240 kita sudah kurangkan 12 jadinya 228. Ya, nanti kalau kita di bab 4 kita membuat laporan keuangan yang lengkap, income statement, retaining statement, itu kita munculkan amortization expense-nya, mengurangi cost, ya. Ada muncul 12, nanti di bab 4 kita lihat, ya. Baru di sininya 12, ya akumulasinya. Hampir sama dengan seperti depresiasi. Ini karena kita hanya satu sisi balance sheet yang bertahap belajarnya. Langsung balance sheet ya kita gabungkan angka yang sudah net, ya ini kan net, berapa netnya? Sudah diamortisasi sisanya 228. Kita tambahin 228. Sudah diamortisasi 90, oh ini tidak diamortisasi. Ya tinggal tambahin aja. Equipment sudah diamortisasi, sisa dulunya 60 dan sudah diamortisasi 6, sisanya 6. Gabungkan saja untuk menunjukkan fair value-nya dia lebih rendah dari cost-nya. Karena mungkin tadi ini teknologi tinggi, begitu kita akuisisi ternyata sudah ada teknologi baru yang lebih paten, ya misalnya produksi lebih efisien. Kalau mesin lama ya turun harganya. Begitu cerita agak detail sedikit. Ada yang punya pertanyaan lagi? Torik, kalau Torik? Pak. Sudah paham Torik? Nggak ada. Sudah paham Pak, tadi saya masalah satu di retaining aja. Oke, ya. Jadi itu 1 tahun setelah akuisisi, ya. Kita akan menjurnal tergantung, ya. Kalau dia ada ini ada yang perlu dipahami juga ya. Kalau 1 tahun setelah akuisisi ini jurnal basicnya, ya. Jurnal basicnya, ya.
yaitu pertama investasi, kedua menjurnal unamortized excess-nya. Di samping jurnal basic ini ada hal lain yang perlu dilihat. Ada tidak transaksi antara PT ABC dengan PT ABX? Di PT ABC ada not receivable to PT ABX. Di PT ABX ada notes payable to PT ABC. Nah, ini dieliminasi juga. Ini waktu digabung nggak boleh muncul di neraca gabungan. Punya tagihan ke PT ABX, punya hutang ke PT ABC, nggak boleh muncul ini jadi satu. Ini dieliminasi. Ya. Ada laba jual barang misalnya, ada hubungan ya ke PT ABX, dilaporkan dalam income statement laba. Nggak boleh melaporkan laba ya, kecuali dijual ke pihak luar. Sehingga labanya juga dieliminasi. Prinsipnya begitu ya. Transaksi antara PT ABC dengan PT ABX pada saat digabung harus dihilangkan. Nggak boleh dia di sini. Kalau digabung dia suka-suka dia laporkan aja. Laba pada anak perusahaan 100 miliar di sini, anak perusahaannya sendiri kan. Bisa ya. Oke, ya. Jadi 1 tahun setelah akuisisi, 2 tahun setelah akuisisi sama jurnalnya akan seperti ini jurnal basicnya. Hanya variasinya tambahnya ada nggak hutang piutang antara mereka, ada nggak laba rugi antara mereka, juga dinolkan. Ya, prinsipnya begitu. Ya, ada nggak yang belum dicatat antara mereka? Bisa saja, ya PT ABX sudah bayar sebagian, ya PT ABX belum terima pembayaran atau belum mencatat pada saat penggabungan. Ya ini harus dibenerin dulu, ya supaya jangan di sini udah nyata, di sini belum nyata, nanti pas itu, ya benerin dulu sehingga akan tereliminasi. Ada yang punya pertanyaan? Kalau nggak ada, kita off dulu. Sekarang jam 3. Ada video yang akan saya share linknya. Tolong dipelajari dan jangan lupa dikasih jempol ya, di like ya. Yang belum registrasi harus registrasi dulu tuh. Dan kerjakan ada mengerjakan di Excel, saya sudah siapkan Excelnya, latihan ya, mengerjakan membuat neraca konsolidasi saat akuisisi dan setahun setelah akuisisi, dan satu lagi, dan kalau ada transaksi tidak basic, ini kan yang basic, nggak basic misal ada transaksi antar mereka, ada yang nggak dicatat. Ya. Oke ya, kalau ada punya pertanyaan silakan dilihat videonya dan dikerjakan tugasnya. Saya share dulu ya. Halo Torik. Sheet 1, 2, 3 udah selesai Torik? Sheet 1 dan 2 Pak. Selesai. Oh, ya udah. Fikar. Sheet 1, 2, 3 udah selesai? Halo Fikar. Sheet 1, 2, 3 sudah selesai belum? Bagaimana? Sheet 2 ya. Oke, berarti yang 3 belum. Ya, kalau gitu kita lanjut dulu materinya ya, untuk bisa mungkin membantu menjawab sheet 3. Kita lihat materi berikutnya ya. Yaitu bab 4 ini ya, membuat laporan keuangan, bukan cuma neraca tapi laporan keuangan 1 tahun setelah akuisisi. Parent company menggunakan equity method ya. Situasi book value tidak sama dengan fair value, tidak sama dengan cost ya. Misal parent company membeli 90% saham anak perusahaan pada akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017. Bayar tunai 360, saat itu capital stock dan retaining anak perusahaan 200 dan 50 atau total 250.
Ya. Nah, tahun 2017 anak perusahaan mengumumkan laba 60.000 dan bayar dividen 2 kali 10.000 dan 10.000. 1 Juni tunai, 1 Desember baru pengumuman. Bayarnya nanti 2 Januari tahun berikutnya. Nah, pada saat diakuisisi itu bisa disimpulkan bayar 360 dapat 90%. Berarti 100%-nya adalah 400. Book value-nya 250, eksesnya 150. Ya. Karena 100% 400, non control interest 10%, tentunya 40. Nah, ekses 150 ini terdiri dari inventory, land, building, equipment. Selisihnya goodwill 50. Sehingga bisa disederhanakan, book value 250, cost yang dibayarkan kalau 100% 400, tapi fair value 350. Sehingga ada ekses 100, ya, ekses 100 dan ada goodwill 50. Ya, ekses 100, inventory, land, building, equipment. Goodwill 50, cost dikurang fair value. Nah, saat akuisisi, ya kalau dibuat neraca kita sudah tahu ya, kita akan jurnal credit investment in anak perusahaan 360 karena tidak mayoritas, non controlling interest 40, debitnya capital stock returning anak perusahaan, selisihnya unamortized ya, sama dengan kita lakukan sebelumnya. Ini di sheet 1 sudah dikerjakan lah ya, saya pikir nggak masalah. Jurnal kedua unamortized dialokasikan sesuai dengan berapa saldo unamortized, karena baru awal tahun saldonya penuh. Kalau udah tahun ke-1 mungkin udah nggak penuh. Sehingga tinggal dipindahkan angka eliminasi, adjustment dan eliminasi, sehingga dapat neraca konsolidasi saat akuisisi. Hanya neraca saja nih ya. Nah, kemudian setelah setahun beroperasi, tadi anak perusahaan mengumumkan laba 60.000 dan membayar dividen 2 kali. 10.000 1 Juni, mengumumkan dividen 1 Desember 10.000 lagi, tapi baru akan dibayar tahun berikutnya kan. Sehingga kita lihat di sini setelah setahun sudah diamortisasi ya, yaitu tabel yang hijau, inventory dijual seluruhnya sehingga diamortisasi 100%, belum building 20 tahun sehingga 1 tahun 4, equipment 10%, 2 goodwill tidak, sehingga 12. Karena perusahaan 90% ya, sehingga bagiannya perusahaan tentu proporsional ya. Nah, di buku perusahaan, induk perusahaan pada saat terima dividen pertama dia akan catat tentunya kan cash pada investment insan 90% kali $10. Nah, perusahaan mengumumkan laba investment insan pada income 90% kali 60. Dan amortisasi dari excess income from sun pada investment insan itu 90% dari 12. Nah, yang cash pada investment insan yang tanggal 1 Desember belum dicatat karena baru pengumuman. Di anak perusahaan sudah dicatat dividen expense pada dividen payable. Untuk perusahaan belum. Sehingga saldo investment 394,2, non controlling interest 428. Ini saat akan konsolidasi ya. Konsolidasi penuh. Income statement, retaining dan balance sheet. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada saat melakukan konsolidasi, ini work paper entries yang 7 ini yang perlu diperhatikan. Ada nggak error? Ada nggak yang belum dicatat? Benerin kalau ada, catat kalau yang belum dicatat. Yang kedua, ada nggak laba antar mereka? Kalau ada, eliminasi. Nggak boleh laba antar mereka. Nah, yang 3-4, ini adalah terkait dengan dividen dan laba anak perusahaan. Ya, ini juga anak perusahaan mengumumkan laba, dividen expense pada cash or dividen payable. Induk perusahaan mencatat cash atau
dividen receivable pada investment. Nah, ini harus dieliminasi, ya. Nah, kemudian yang keempat sama yang untuk non controlling interest apa? Yang minoritas atau non controlling interest-nya. Nomor 5, mengeliminasi investasi dan ekses tadi. Nomor 6-nya baru nih tadi yang amortisasi expense-nya dimunculkan. Berapa tahun itu diamortisasi eksesnya. Yang 7-nya kalau ada utang piutang antar mereka juga nggak boleh muncul. Ya, ini 7 hal yang setiap kali membuat laporan keuangan konsolidasi ataupun hanya neraca dilihat. Sekarang situasi kita. Situasi pertama ada belum dicatat oleh parent dividen receivable pada investment insan. Catat karena belum dicatat. Kemudian anak perusahaan menginformasikan sudah bayar, tapi perusahaan belum catat karena uangnya masih di clearing. Catat ya di jurnal eliminasi nih extra contable. Profit antara mereka tidak ada. Nah, jurnal 34 terkait dengan pendapatan dan dividen. Nah, ini cara menghitungnya begini. Anak perusahaan nyatatnya dividen expense pada cash atau dividen payable. Parent nyatatnya cash pada investment insan. Dan juga parent pada akhir tahun mencatat investment insan pada income from sum dan income from sum pada investment insan. Nah, ini nggak boleh ada nih catatan ini. Pada saat bergabung ini dieliminasi. Yang debit jadi kredit, yang kredit netnya jadi debit. Jadi income from sum kalau dinetkan akan bersaldo kredit. Ini kita debit. Dividen sama expense akan bersaldo debit. Ini kita kredit. Sehingga tereliminasi. Demikian juga dengan non control interest. Ya, kita eliminasi. Nah, itulah dapat angka ini, ya. Sehingga investasi dan juga saldo awalnya akan saldo investasi akan menjadi ke saldo awalnya. Ya, karena mereka sudah dieliminasi di sini. Nah, baru dieliminasi saldo investasi awalnya ya 360, 40, 250, 150 unamortized. Sama seperti kita saat akuisisi. Saat akuisisi kita jurnal seperti ini. Nah, ini jurnal yang membedakannya ya. Kalau kita lengkap, kita expand ya, mana yang excess tadi. Ya, tadi ada yang tanya kan, ini Pak, angkanya dari mana? Ini dia. Ya, expand-nya kita munculkan di dalam worksheet-nya. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, kalau ada transaksi antar mereka, ya, di parent ada receivable, di subsidiary ada payable. Nah, dieliminasi. Ini 7. Ini kita masukkan ke dalam worksheet up. Yang membedakannya bukan cuma di balance sheet, yang terkait dengan income statement masuk di income statement, ya. Yang terkait dengan returning, yang sisanya terkait dengan balance sheet ke balance sheet, ya. Kalau cuma balance sheet kan returningnya ditaruh di sisi balance sheet sini. Kalau ini tidak, ini seperti kita nyusun laporan keuangan, mulai dari income statement, lanjut returning statement, lanjut balance sheet. Sehingga jurnal yang tadi, ya, kita masukkan di sini, ya, income from sum 43,2, taruhnya di income statement, ya. Kemudian di sini ada amortisasi expense tadi, ya, building sama equipment, taruh di sini, ya, lawannya di sini. Nah, di sisi balance sheet kita lihat at acquisition cost kan eksesnya, tapi kan kita eliminasi atau adjustment sebesar amortisasinya, ya. Jadinya membedakannya, ya. Ini kita lengkap, ya, melihatnya. Ada perlu kita lihat. Ini teorinya, ya, diperhatikan dulu, nanti perlu latihan, ya. Nah, jadi jurnal 7 ini kita lihat ada enggak, kalau ada kita lakukan, kalau sudah kita lakukan, ya, kita masukkan ke worksheet-nya. Ya, misalnya tadi jurnal dividen receivable 9 sama 20. Yang kita lihat, ya. 9 ya sama 20. Dividen receivable ya sama dividen payable. Kemudian yang 20 ya cash
ya, sama not receivable. Ya, kita lihat di sini ya, cash sama not receivable, cash 20, not receivable 20. Ya, kita bedakan. Ya, nah ini income from sum 4,3, dividen 18, investment 25. Ya, kita lihat income from sum 43 di kolom income. Ya, dividen payable di kolom dividen sini. Ya. Nah begitu ya, jadi prinsipnya menjurnalnya prinsipnya hampir sama. Ya, hanya pada saat menaruh di dalam worksheet-nya yang terkait dengan income statement seperti income di sini, kemudian cost-nya ini cost dari inventory ya, dimasukkan di sini ya, di kolomnya income statement ya, sehingga setelah jadi income statement sama seperti nyusun laporan keuangan, kita pindahkan ke returning, setelah returning baru ke balance sheet. Itu cepatnya seperti itu ya. Untuk lebih detailnya nanti akan saya share videonya ya, sehingga diharapkan bisa menjawab sheet nomor 3 sheet 3 ya, terutama sheet nomor 3 nih. Untuk menjawabnya kita perlu memahami yang 7 jurnal ini ya. Diharapkan besok sebelum jam 12 sudah bisa di upload ya, sheet 1, 2, 3 ini sekaligus ya. Ada yang punya pertanyaan? Alvin? Saya bukan Alvin, Pak. Halo, Pak. Saya boleh nanya nggak, Pak, tadi, Pak? Boleh, silakan. Astagfirullah. Bintang ya. Ngomong-ngomong, Pin. Oh, enggak sih. Silakan aja, Tang. Oke. PowerPoint ini akan di-share tidak ya, Pak? Kalau yang ini akan kita share, tapi yang 1, 2 tolong videonya dilihat, kemudian dikasih bintang ya. Yang ini akan saya share ya, video PowerPoint ada 6 yang akan saya share, yang 1, 2 nggak saya share, dan saya minta dilihat videonya benar-benar dipelajari sama dikasih bintang ya. Sementara belum kasih saya, ini nanti saya akan share PowerPoint-nya. Ada lagi? Yang belum kasih bintang tolong kasih bintang ya. Yang belum lihat tolong lihat ya. Yang belum registrasi ya registrasi dulu. Nggak bisa masuk untuk ngasih bintang kalau belum registrasi. Hanya bisa ngintip. Oke ya, kalau nggak ada, ini kita lakukan jurnal kalau dia complete equity. Bagaimana kalau dia incomplete atau bahkan dia nggak pakai equity, pakainya cost ya. Kita lihat cepat aja, nanti bisa dilihat di videonya yang saya akan share PowerPoint-nya juga ya. Kalau incomplete, completekan dulu ya. Misalnya parent kami tidak melakukan jurnal keempat. Apa tuh jurnal keempat? Jurnal amortisasi ya. Pada saat konsolidasi, parent company membuat jurnal keempatnya, income from sum, investment in sum, di tahun pertama. Setelah itu sama jurnalnya dengan jurnal yang tadi, dengan jurnal equity ya. Berarti ini udah equity, sehingga tahapannya sama dengan tahapan equity. Tahun kedua ya sama lagi, income from sum pada investment from sum ya, amortisasinya, karena dia nggak nyatet kan, karena incomplete. Hanya bedanya karena income-nya sudah di closing ke returning, dia akan muncul returning gitu ya. Bagaimana kalau dia pakainya cost method, malah males ini mungkin parentnya, ya udah simple aja cost method, nanti pada saat konsolidasi baru dia benerin. Masalah yang penting pada saat publikasi laporannya udah bener. Nah, kalau dipakai cost method, dia kan akan mencatat hanya di bukunya cash pada dividen income. Padahal harusnya lengkap kan 3 jurnal lainnya, cash investment, investment pada income, income pada investment. Maksudnya korelasi eliminasinya adalah dividen income debit, investment debit, kreditnya income from anak perusahaan.
Tahun berikutnya sama jurnal seperti ini. Hanya kalau di tahun berikutnya kan untuk dividen income-nya kan sudah di closing ya, maaf, income from anak perusahaannya ya, sehingga akan di closing ke returning nih ya, yang net investment dividen ditambah net income from anak perusahaan ya, ini akan muncul di returning. Tahun berikutnya juga akan ngumpul di sini ya. Prinsipnya seperti itu ya, nanti dilihat videonya, nanti ini akan saya sharing PowerPoint-nya ya. Tapi besok sebelum jam 12 tolong dikerjakan dulu yang tadi sheet 1, 2, 3-nya, terutama sheet 3 itu dengan bantuan bab 4 ini diharapkan bisa menjawab sheet 3-nya. Ada yang punya pertanyaan? Amalia? Sejauh ini belum, Pak. Ya belum, ini masih teori cepat aja, karena memang kalau accounting tuh teknis, baru akan paham kalau dikerjain ya. Jadi harusnya sih sheet 1, 2 udah bisa ngerjain itu ya, buat neraca saat akuisisi dan buat neraca konsolidasi setahun setelah akuisisi, dan jurnal standar ya. Sheet 3 karena ada variasi tadi sehingga perlu lebih lama lagi waktunya ya. Oke, saya kira saya cukupkan dulu untuk yang hari ini ya. Saya akan sharing 6 video yang lain termasuk PowerPoint-nya ya, dan juga tolong di-upload besok sebelum jam 12 tugas yang sudah lengkap ya, 1, 2, 3-nya ya. Terus sama untuk tugas hari Senin dikumpul minggu depan, problem 3 dan problem 5 ya, di Excel ngerjainnya ya. Ya, minggu depan kita akan coba bahas lebih dalam ya, bab 4 fokusnya ya. Bab 3 saya pikir nggak terlalu masalah ya. Saya kira udah bisa lah. Zaki, ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelasnya? Cukup, Pak. Oke, ya. Izin, Pak. Ya, silakan. Yang video yang barusan Bapak kirim itu cara ngejempolinnya gimana ya, Pak? Harus registrasi. Saya belum bisa. Tanya teman yang sudah sukses tuh. Kalau nggak registrasi cuma bisa melihat dari luar. Ya, Oke, coba tanya temannya atau coba aja registrasi ya, sign in, ya, sign up ya. Oke ya, kalau nggak ada saya share dulu link videonya, sama nanti saya share PowerPoint-nya ya. Share PowerPoint-nya mungkin saya share-nya nanti malam atau besok pagi, nanti kita lihat ya. Tapi tolong dilihat videonya dulu ya. Oke ya, selamat sore ya. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Izin live.